Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum siswa-siswi SD Islam Imam Syafi'i Sangatta. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita masih bisa belajar dengan giat dan semangat. Sebelum itu, mari kita berdoa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma ighfirli dzunubi wa liwalidayya walil mu'minin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Anak-anak yang soleh-solehah, pelajaran hari ini yaitu akidah, dan di hari yang berbahagia ini kita akan belajar tentang tauhid rububiyah. Pada pelajaran-pelajaran yang telah lalu, kita sudah mengenal beberapa nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya Allah Al-Hayyu, yang artinya Allah Maha Hidup. Allah kekal abadi, hidup selama-lamanya, tidak berkaitan dengan tidak ada dan juga tidak berakhir dengan kematian. Itulah kehidupan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala As-Sami' Al-Basir, ya. Maha mendengar, maha melihat, Al-Alim, maha mengetahui. Itu semua adalah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita yakini dan harus kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya bagaimana? Misalnya ketika kita mengetahui bahwasanya Allah Al-Alim, maha mengetahui segala sesuatu yang nampak maupun yang tidak nampak, yang gaib maupun yang zahir, Allah tahu. Maka kita akan hati-hati dalam bersikap, karena kita senantiasa dilihat, diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita terus berusaha untuk bertakwa, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk berlaku jujur, ya, untuk berkata yang baik dan lain sebagainya. Dan sekarang kita akan mempelajari tentang tauhid rububiyah. Ya, apa tauhid rububiyah? Sebelumnya kita lihat dulu gambar-gambar berikut ini. Ya, perhatikan anak-anak yang soleh-solehah. Ini adalah gambaran sedikit, ya, atau ilustrasi dari kehidupan tata surya, ya, alam semesta. Bumi yang kita pijak yang sangat luas menurut pandangan kita, namun jika dibandingkan dengan planet-planet lain, jika dilihat dari alam semesta, maka bumi ini sangatlah kecil, ya, sangatlah kecil. Ternyata di luar sana masih banyak planet-planet yang lain yang tentunya itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan planet-planet tersebut. Dan bukan hanya menciptakan, Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatur bagaimana planet-planet itu berputar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, sehingga putarannya pun teratur sehingga tidak bertabrakan. Allah yang mengatur. Begitu juga Allah yang memiliki. Jika Allah berkehendak untuk menghancurkan salah satu planet, maka gampang bagi Allah, karena Allah yang memiliki. Jadi alam semesta ini semuanya itu adalah diciptakan oleh Allah, kemudian diatur oleh Allah, kemudian dikuasai oleh Allah. Allah yang memiliki, ya. Jadi alam semesta ini siapa yang menciptakan kalau bukan Allah?
Manusia mustahil. Manusia itu hidup di bumi, sedangkan bumi itu hanya sebagian kecil dari alam semesta ini. Dan alam semesta ini sangat-sangat luas. Matahari yang kita lihat itu, ya, yang jauh jaraknya dengan kita, kalau kita lihat, kalau kita dekat, itu sangat-sangat besar, lebih besar dari bumi. Begitu juga dengan bulan, begitu juga dengan bintang-bintang yang di langit. Kalau malam hari kita lihat begitu banyak bintang-bintang, itu bukan sesuatu yang kecil. Dia nampak kecil karena jauh tempatnya dari kita. Namun jika kita dekat, maka itu bisa lebih besar dari bumi yang kita injak. Ya, itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, dan Allah juga yang menguasai dan memilikinya. Begitu juga dengan langit. Ya, langit di atas kita yang begitu luas, Allah ciptakan dengan sempurna, tegak di atas kita tanpa ada tiang. Subhanallah. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah kuasa untuk menciptakan langit di atas kita tanpa ada tiang. Gak ada satupun tiang yang menyangga langit yang begitu besar. Namun Allah bisa. Manusia menciptakan bangunan tanpa tiang mustahil, pasti akan roboh. Namun bagi Allah tidak ada yang mustahil jika Allah menginginkan. Ya, jadi langit yang luas yang ada di atas kita itu Allah juga yang menciptakan. Begitu juga awan yang berjalan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga yang menggerakkan, yang menciptakan. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur. Awan ini bergerak kemana diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga ketika awan itu bergerak saling bertemu, maka terjadilah mendung. Dari mendung itu maka turunlah air hujan sebagai rahmat bagi kita semua. Itu semua yang mengatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang mengatur dan Allah yang memiliki, yang menguasai. Jika Allah tidak berkehendak untuk menurunkan hujan, maka juga tidak akan turun hujan. Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah makna rububiyah. Ya, rububiyah. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata yang menciptakan, yang mengatur, dan yang memiliki alam semesta ini. Perhatikan juga dengan lautan yang begitu luas. Jika kita berada di tengah-tengah lautan, seakan-akan kita ini berada di sebuah tempat yang sangat luas. Sejauh mata memandang, kita hanya melihat lautan saja. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang menciptakan lautan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadikan lautan ini bisa dimanfaatkan oleh manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa menjadikan lautan ini sebagai azab bagi manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan bagaimana jika terjadi tsunami, semua diterjang, hancur lebur, ya, bangunan apapun, ya, ketika datang tsunami hancur lebur, tidak ada manfaatnya. Allah yang mengatur dan Allah juga yang memiliki dan menguasai lautan ini. Begitu juga dengan hutan yang sangat luas ini, yang terdiri dari berbagai macam tumbuhan dan binatang. Ya, semua itu yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Hanya Allah yang menciptakan, satu-satunya pencipta. Allah tidak ada sekutu baginya dalam menciptakan alam semesta ini. Dan Allah juga tidak ada sekutu baginya dalam mengatur alam semesta ini. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya yang menciptakan, yang mengatur, dan menguasai alam semesta ini. Begitu juga dengan gunung. Bagaimana gunung itu meletus, bagaimana gunung itu berdiri kokoh. Itu semua Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur kapan gunung ini meletus. Ya. Kapan gunung ini mengeluarkan apa yang ada di dalam perut gunung tersebut. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur. Dan Allah yang memiliki, yang menguasai gunung-gunung tersebut. Gunung-gunung, lautan, langit, bumi, apapun yang ada di alam semesta ini, semuanya yang menciptakan adalah Allah. Yang mengatur juga Allah. Yang menguasai juga Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Tidak ada sekutu bagi Allah. Nggak ada sekutu bagi Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah al-ahad, Maha Esa. Begitu juga dengan
hewan-hewan yang ada di alam semesta ini. Kita mengenal ada hewan yang namanya herbivora. Ya, hewan herbivora itu apa ya? Iya, hewan yang makannya tumbuhan atau rumput-rumputan. Ada juga hewan karnivora, yaitu hewan yang makan daging. Ada juga hewan omnivora, hewan yang memakan segalanya. Ya, nggak daging, nggak tumbuhan, semuanya dimakan. Kemudian ada juga hewan mamalia dan hewan-hewan yang lain. Belum lagi hewan-hewan yang ada di laut. Semua ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan Allah yang mengatur. Hewan herbivora dia mau makannya hanya rumput, tumbuh-tumbuhan, nggak mau makan daging. Jika dikasih daging nggak dimakan. Begitu juga sebaliknya karnivora yang makanannya daging, ketika dikasih rumput dia pun juga tidak mau makan. Ini semua Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Begitu juga dengan hewan mamalia. Mamalia itu yang melahirkan, yang menyusui. Nggak bisa bertelur. Begitu juga dengan hewan yang bertelur, yang nggak bisa melahirkan, nggak bisa menyusui, dan lain sebagainya. Ini semua Allah yang menciptakan. Dan Allah yang mengatur. Perhatikan, bagaimana hewan yang begitu banyak itu dengan makanan yang berbeda. Ya, bentuk yang berbeda, warna yang berbeda, cara berjalan yang berbeda, cara beranak, berkembang biak yang berbeda. Itu semua Allah Subhanahu wa taala semata yang menciptakan, yang mengatur dan juga yang menguasai. Jadi ini alam semesta. Ini semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, "Hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunih balidh dhalimuna fi dhalalin mubin." Ini semua adalah ciptaan Allah. Maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sesembahan-sesembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata. Itu semua langit, bumi, matahari, bintang, bulan, ya, hewan, tumbuhan, manusia, jin, malaikat, semua yang ada di alam semesta ini, itu semua adalah ciptaan Allah. Ditegaskan oleh Allah dalam ayat yang mulia ini adalah ciptaan Allah. Hadza khalqullah. Ini adalah ciptaan Allah. Ditantang sesembahan-sesembahan yang disembah oleh manusia selain Allah itu, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sesembahan-sesembahanmu selain Allah. Maka nggak ada sama sekali. Sesembahan-sesembahan yang disembah oleh manusia selain Allah, entah itu malaikat, jin, manusia, ya, bebatuan, tumbuhan, mereka semua tidak bisa menciptakan satu pun atau sedikit pun, secuil pun nggak bisa. Ya, nggak bisa menciptakan. Memberi manfaat, memberi mudarat saja nggak bisa, apalagi menciptakan. Makanya orang yang berbuat syirik itu benar-benar zalim betul. Ya, benar-benar zalim, benar-benar sesat dengan kesesatan yang nyata. Ini ada di dalam surat Luqman ayat 11. Hafalkan ayat ini dengan baik, ya, sehingga kuat tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ayat ini menegaskan bahwasanya semua ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita sholat, kita diwajibkan untuk membaca Al-Fatihah. Ya, di dalam surat Al-Fatihah kita terus membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allah Tuhan semesta alam. Tuhan itu yang menciptakan, yang mengatur, memberi rizki, menghidupkan, mematikan, menjadikan kaya, menjadikan miskin. Ya, di alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala yang memiliki juga Allah Subhanahu wa taala. Makanya alhamdulillah, segala puji bagi Allah, hanya milik Allah Rabbil Alamin, Tuhan seluruh sekalian alam. Jadi selain Allah itu semuanya adalah alam, makhluk. Kita termasuk makhluk tersebut. Ya, kita diciptakan oleh Allah, kemudian diatur oleh Allah, hidup kita, mati kita diatur oleh Allah, rizki kita, kaya, miskin kita diatur oleh Allah, ya, senang kita, susah kita, bahagia kita, sedih kita, itu semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kita hanya berharap kepada Allah, kita berdoa hanya kepada Allah, memohon hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, cinta kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengatur kita, Allah juga yang memiliki kita.
Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Surat Al-Fatihah ayat 2. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 26 dan 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir." Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Artinya, katakanlah wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Allah yang memberi kerajaan, kemuliaan, kedudukan, itu Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Ketika Allah berkehendak, Allah beri. Ketika Allah ingin untuk mencabut kekuasaan dari seseorang, maka Allah akan cabut. Ya. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Berarti Allah yang memuliakan seseorang, Allah juga yang menghinakan seseorang. Di tangan Engkau lah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rizki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab, tanpa batas. Inilah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang mengatur jelas. Allah yang menjadikan seseorang kaya, Allah yang menjadikan seseorang miskin, Allah yang menjadikan seseorang bahagia, Allah yang menjadikan seseorang sengsara. Tentu itu semua dengan hikmah. Dan itu semua demi kebaikan manusia itu sendiri. Tidaklah ketetapan yang telah ditetapkan Allah kecuali di situ ada kebaikan, ada hikmah, ada maslahat yang sangat banyak untuk manusia itu sendiri. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah bisa memasukkan malam ke dalam siang. Allah juga bisa memasukkan siang ke dalam malam. Allah bisa mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Contohnya apa? Ayam. Ayam bisa keluar dari telur. Telur itu mati. Ya, telur itu adalah benda mati. Telur benda mati. Tapi bisa keluar ayam dari telur tersebut. Dan Allah juga mampu mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Ya sama ayam itu tadi. Dan Allah juga memberi rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki tanpa batas. Jadi Allah yang mengatur alam semesta ini. Sehingga kita hanya berdoa, memohon, takut, cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala juga bersabda, berfirman, Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang dan mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang. Masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Jadi inilah Allah Tuhan kita yang telah menciptakan langit dan bumi ya, dalam 6 hari. Kemudian menciptakan arsy. Beliau bersemayam, Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy, ya, meninggi, ala wartafa, meninggi di atas arsy. Ya, Allah memasukkan malam ke dalam siang, ya, memasukkan siang ke dalam malam. Allah Subhanahu wa taala juga yang telah menciptakan matahari, bulan, bintang-bintang. Semua itu tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin." Dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya.
dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata. Di dalam ayat yang mulia ini Allah mengabarkan kepada kita bahwasanya semua rizki makhluk yang ada di alam semesta ini Allah yang ngatur, ya. Allah yang memberi rizki, ya. Bahkan Allah mengetahui tempat berdiamnya binatang-binatang tersebut. Ya, ini semua hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang bisa. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, Allah yang mengatur, dan Allah Subhanahu wa taala juga yang menguasai. Jadi anak-anak yang saleh-salehah, dari pelajaran kita hari ini ada beberapa pelajaran yang penting yang harus kalian ketahui. Ya, yang pertama yaitu tauhid rububiyah. Yang dimaksud dengan tauhid rububiyah yaitu mengesahkan Allah dalam perbuatannya. Apa saja perbuatan-perbuatan Allah? Ini yang kedua. Perbuatan Allah adalah menciptakan, mengatur, dan memiliki alam semesta. Alam semesta ini diciptakan oleh Allah semata, diatur oleh Allah semata, dan dikuasai oleh Allah semata. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid rububiyah yaitu mengisahkan Allah dalam segala perbuatannya dengan meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan, mengatur, yaitu memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, menjadikan kaya, menjadikan miskin, dan lain sebagainya. Itu semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menguasai segenap makhluk dengan sendirinya tanpa ada yang membantu. Ya, jadi tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Hanya tauhid rububiyah saja itu belum bermanfaat bagi manusia. Kalau kita hanya meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memiliki alam semesta saja, hanya keyakinan itu saja, maka itu masih belum bermanfaat. Supaya bisa bermanfaat, kita harus iringi dengan tauhid uluhiyah dan asma wa sifat. Dan insya Allah tauhid uluhiyah akan kita bahas pada pelajaran selanjutnya. Jadi ini ya anak-anak yang saleh-salehah, yang dimaksud dengan tauhid rububiyah yaitu mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan Allah, dan perbuatan-perbuatan Allah yaitu menciptakan, mengatur, dan menguasai alam semesta. Jadi yang dimaksud dengan tauhid rububiyah mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatannya dengan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta, mengatur alam semesta, kemudian menguasai alam semesta. Tidak ada satupun sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah paling anti dengan sekutu, sehingga Allah paling tidak suka jika dipersekutukan dengan suatu apapun, baik itu malaikat, baik itu para nabi, baik itu orang soleh, ya, jin, atau yang lain sebagainya. Allah tidak ridho jika Allah dipersekutukan. Jadi ini pelajaran kita hari ini, ya. Adapun untuk tugas silakan dikerjakan di buku paketnya. Bisa kalian lihat di buku paket halaman 19. Jadi karena materi ini kalau kita melihat ke buku itu bisa panjang, jadi di sini hanya Ustaz ringkaskan. Jadi untuk memperkaya pemahaman kalian tentang tauhid rububiyah ini, silakan dibaca-baca bukunya, ya. Jangan malas-malas untuk membaca. Ya, jangan malas-malas untuk membaca. Kalian sudah malas membaca, kemudian lihat videonya juga di skip-skip, langsung saja ke yang belakang, yang penting kerjakan tugas dan lain sebagainya. Bukan itu maksud Ustadz, ya. Maksud Ustadz supaya kalian benar-benar belajar, benar-benar paham. Jadi baca bukunya, kemudian dengarkan videonya dengan baik, catat apa yang perlu dicatat. Karena apa yang Ustadz sampaikan itu belum tentu semuanya ada di buku. Jadi catat apa yang penting, ya. Jadi bukan hanya sekedar mengerjakan tugas itu saja, enggak. Ustadz kasih tugas ini supaya Ustadz tahu kalau kalian memang sudah membaca, kemudian sudah mendengarkan video ini dengan baik. Ya, kalau belum membaca, belum mengerjakan video, belum mendengarkan video ini, kemudian sudah mengerjakan tugas, ya sia-sia Ustadz membuat video materi pembelajaran ini. Jadi intinya, ya, belajar dengan sungguh-sungguh, dengan semangat. Ya memang capek, karena untuk menuntut ilmu itu diharuskan capek. Tanpa capek kita tidak akan mendapatkan ilmu. Jadi ini pesan Ustadz, ya, belajar dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, baca bukunya, dengarkan videonya dari awal sampai habis. Insya Allah ini semua akan bermanfaat bagi kalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.